Karena gini ya, kalau ini nggak dibilang trading pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau ini nggak dibilang trading. Itu kan bukan trading, nggak apa-apa. Kayak gitu cara bacanya. Oke, kita udah profit dengan teknik ini. Kita mau bahas Kotek. Sebenarnya Kotek itu cara tradingnya gampang, relatif kita open posisi cuman follow aja. Follow doang. Kita cuman follow doang, kita bisa dapatkan profit dengan baik. Kita cuman FTT. Saya nggak mengiming-imingkan, saya nggak bohongin orang lah ya. Ini semudah apa sih? Nggak se-easy peasy seperti yang Anda lihat kita open posisi terus-terusan kayak gitu, nggak. Itu video, Pak. Video itu ada dipotong-potong. Kita buat video jam 1, kadang-kadang selesainya itu jam 1.45. Kita harus menunggu market. Yang Anda lihat itu cuma 12 menit. 6 kali open posisi. Anda tidak melihat open posisi pertama di jam berapa, open posisi kedua di jam berapa. Kayak gitu. Oke. Jadi trading di sini relatif mudah, tapi nggak semudah itu. Open posisinya itu cenderung FTT. Yang mana open posisi FTT itu kita open posisi kita memang menunggu banget dari marketnya. Kalau marketnya bagus kita trading, kalau marketnya kurang kita nggak trading. Saya jelaskan dikit-dikit nih ya. Jadi harus pastikan benar ini tren bagus, ini trennya kurang, ini trennya bagus bisa open posisi. Sampai mana kita bisa open posisi itu akan saya jelaskan di video kali ini. Thank you very much yang udah menonton. Kita mulai dari videonya, let's go. Oke, kita udah masuk ke bagian videonya. Di sini di market Kotex ya, di market Kotex, di market USD IDR, right? Di market USD IDR. Seperti yang tadi saya bilang, kita akan open posisi itu dengan FTT. Kita harus memake sure-kan dari open posisi kita dengan tren kita, apakah tren itu layak untuk kita open posisi, apakah tren itu tidak layak untuk kita open posisi. Saya memberitahukan kalau memang trade di sini untuk saldonya kecil itu nggak bisa. Cenderung kita open posisi dengan saldo yang di atas 5 juta. Saya udah mencobanya karena di sini kita FTT ya. Tradingnya, cara tradingnya itu cenderung FTT dan SNR. Cuman itu, nggak ada lain. Oke, tapi harus diketahui itu adalah materi pokok, materi paling inti di saat kita trade. Kita akan coba open posisinya. Kita akan make sure kan dulu dari marketnya. Kita lihat marketnya di sini, dimasuk dulu ke time frame 15 menit ya, market di time frame 15 menit. Ini marketnya masih jauh dengan support ya, dia masih jauh dengan area support di sini. Nah, ada potensi untuk dia melakukan penurunan kembali, yang mana kita lihat di belakang di sini dia sudah mengalami tren turun dan mengalami yang namanya koreksi. Oke, sedikit saya jelaskan, mungkin koreksi di sini memang kelihatannya nggak lama di sini. Ini beberapa kali saya ulang. Ini dia kelihatannya tidak lama ya koreksinya. Ada beberapa candle doang. Kelihatannya seperti itu. Dia cuman beberapa candle doang di sini kalau kita lihat, ataupun kita pasangkan dari ini juga boleh. Mana ya? Oke, kita pasangkan dari ini juga boleh. Ini kita pasangkan di sini. Oke, ini dia tren naiknya. Ini dia tren naiknya. Kelihatannya tidak banyak, dia itu cuman 2, 3, 10, berapa ini? 3, 15 candle. Oke. Tapi jangan salah, ini memang kelihatannya turun. Ini kita lihat di time frame 1 menit. Kita cari yang tadi. Ini loh tren yang tadi di dalam kotak besar tadi itu, ini dia trennya. Di dalam kotak besar tadi itu, ini dia trennya. Nggak kecil lagi kan, jadi besar kan. Ini bahkan di time frame 1 menit dia tren naik kan. Nah, ini yang mana kita open posisi. Di sana kita masuk ke time frame 1 menit, kita menemukan market seperti ini rupa, yang trennya sedang mengalami naik. Tapi kita tidak memake sure kan di time frame besar, di time frame 15 menit dia tren apa. Padahal di time frame 15 menit tren turun. Di saat kita buka di sini kok naik. Di sini harus kita lihat. Inilah fungsi kita meriset ataupun memake sure kan dari market sebelum kita open position. Jadi di sini open posisinya apa? Di sini open posisinya tetap buy. Tetapi di saat resisten terakhir ataupun support terakhir ya, support terakhir di sini ditembus, maka
kita tidak lagi menganalisa dari tren naik, langsung kita mengaitkan ke time frame 15 menit yang kita harus follow FTT di time frame 15 menit. Memang itu cuma koreksi, walaupun sedikit tapi memberikan dampak efek di time frame 1 menit itu sangat panjang. Itu mungkin kelihatannya itu sangat rumit ya, tapi itu percayalah itu sangat penting untuk diketahui. Ini kita baru mulai, udah merepet, udah 5 menit. Kita lanjut dari open posisi kita. Jadi janganlah dibilang gampang kali ya, nggak gampang, nggak segampang itu. Oke, kita open position itu satu market doang nih. Itu pengaruhnya besar loh. Itu satu market doang. Oke, jadi dia si resisten di sini ini pengaruh juga. Kita skip dulu untuk open posisi di berikutnya ya. Ini untuk kita bisa open posisi. Oke, kita ganti market aja deh. Tadi market ini kan. Ini kita market ini deh. Ini tadinya sedang keadaan naik. Kita open posisinya apa? Tetap open posisi kita follow buy. Kita rencana mau open posisi buy di sini ya. Di detik ketiga, kedua itu udah boleh kita melakukan open posisi buy. Oke, kita open posisi buy. Kita sudah melakukan open posisi buy. Kita menunggu, kita lihat di market USD IDR. USD IDR memang kelihatannya itu naik. Kenapa dia naik? Bukan naik yang parah ya, tapi dia lebih tepatnya naik sekedar koreksi. Kenapa dia seperti itu? Gara-gara dia itu sudah menyentuh di titik support ini. Ada sedikit mantulan lah, walaupun nanti dia turun. Kenapa dia turun? Gara-gara dia di time frame besar, dia memang mau ikuti dari ataupun mau nyentuh ke area support ataupun mau melanjuti tren turun yang tadi sempat dia turun gitu guys. Oke, capek ya jelasin itu ya, capek saya, tugas saya beberapa hari ini, minggu ini kita jelaskan candlestick, trend. Oke, kita lihat ini kabar di sini memang relatif oke. Ini jangan open posisi kayak gini, kita open posisi dengan jam dong. Jangan open posisi kayak gitu, dengan jam. Make sure open posisinya dengan jam aja. Kayak gitu juga bisa sih, sama aja. Dengan jam aja itu lebih baik. Oke, itu open posisi kita yang pertama. Kita melihat open posisi kita yang kedua. Ini kita open posisi sell. Gara-gara mengingat kita harus open position untuk follow the trend dari time frame besar tadi dia mengarahkan penurunan, maka kita harus melakukan open position sell. Itu guys. Nggak sulit, tapi sulit. Aduh, kayak mana ya? Nggak sulit. Kalau kita ngerti, itu nggak terlalu sulit. Tapi kalau kita nggak ngerti, kita cuma melihat, kayaknya gampang banget deh abang itu deh. Nggak gampang. Abang ini nih, waktu dia analisa, di pause ininya, rekamannya di pause. Kalau nggak di pause sejam videonya, nggak ada yang nonton. Siapa yang nonton? Sejam ngapain? Karena kan nggak mungkin kan mulut ini harus ngomong terus kan nggak. Misalkan nih saya mau open posisi nih, kita cari market nih kan yang bagus kan. Kita cari market yang bagus, itu kan kita pause rekamannya kan. Kita pause. Kenapa? Karena kan saya nggak mungkin ngomong tuh. Masa kita ngomong pegel dong, kita ngomong terus. Kita kan kayak gini kan kalau analisa kan. Kayak gitu. Gitu kan. Tapi kalau ngomong terus sejam kan nggak mungkin. Makanya saya potong-potong videonya supaya tidak panjang. Kalau nggak saya potong, segampang itu terlihatnya. Dan saya open posisi ini kayak gini. Itu nggak ada manusia kayak gitu. Tradingnya nggak ada. Ini kenapa ya open posisinya itu bisa 2 menit ya? Emang kayak gitu ya? Perasaan enggak deh. Oke, kalau kayak gitu kita open posisinya per detik aja kalau kayak gitu. Per detik, pakai menit bener aja. Iya kah? Kok belum profit? Kapan ini profitnya? Pakai edit aja deh. Oh udah. Pakai ini aja deh. Nggak jelas pakai itu. Pakai ini aja deh. Oh benar. Coba ya. Nah kalau kayak gini, koreksi udah selesai, naik udah ada sikit-sikit dia mau naik, ya kan?
Koreksi udah ada nih. Koreksi itu yang tadi trend ataupun candle, nggak mungkin dia itu misalkan ada candlesticknya 6, dia naiknya 6 terus, nggak ada cuman nggak ada, jarang. Dia itu tren arah naik itu dia pasti ada sedikit turun, nanti dia naik lagi, turun, naik lagi. Kayak mana ya bisa dibilang ya, grafik pasar nasional pernah lihat gak sih? Kan nggak mungkin grafik pasar nasional dia kayak gini satu garis, kan nggak. Grafik pasar itu yang di market itu kan nggak mungkin kayak gini, dia kan nggak, jarang kayak gitu kan, dia pasti ada kayak gini. Statistik YouTube deh, penonton kita YouTube dia kan pasti ada kayak gitu, namanya juga grafik kan. Oke, kita di sini udah, ini saya kasih tips satu, ini saya nggak tahu mau bilang apa lagi nih. Saya kasih tips satu, di sini kapan kita open posisi di sini sesudah candlesticknya itu mengecil, itu satu, candlesticknya udah mulai mengecil, sumbunya sudah mulai memanjang di bawah. Itu dua. Yang ketiga, yang lebih bagusnya lagi, kita open posisi dia setelah dia menembus sedikit dari candlestick yang koreksi tadi. Contoh kayak gini. Mana ya contohnya ya? Dia kayak gini deh. Ini kan ada limbahnya nih. Dia menembus dari si limbah ini, dari lingkaran ini, itu udah boleh, udah fix dia itu mau naik. Kayak gini lah ya. Ada dua ini, di sini dia tembus sedikit, karena sedikit ditembus. Itu udah boleh untuk seperti itu. Gak kelihatan ya. Dia udah boleh. Kita tunggu di sini. Oke, kita pun posisi. Nah, kayak gitu. Jadi ada sedikit dia kenaikan sedikit ke atas, itu udah boleh kita open posisi. Kalau dia candlesticknya itu besar sendiri, dia aneh besarnya, contoh kayak gini, tren lagi naik nih, ya kan, turun dia, terus dia di sini, tapi dia tiba-tiba besar sendiri nih, hijau kayak gini nih, nah itu aneh tuh. Itu jadi kalau candlestick yang seperti itu, yang dia patah sekali seperti itu biasanya dia nggak lama nanti turun juga sedikit, nanti baru naik lagi. Untuk ditebas langsung besar lagi itu nggak ada. Jadi itu kebiasaan market, itu bukan materi, itu bukan ilmu, tapi itu lebih ke pengalaman aja, kayak gitu Pak. Oke, ada orang nih di depan nih, bentar ya, saya harus. Oke, kita udah profit, bentar saya ke depan dulu, ada orang. Nah itu contohnya, ini bohong nih, dia candlestick yang kayak gini, candlestick yang dia barusan kita bilang ya, candlestick yang kayak gitu, yang dia naik terus kayak gitu naiknya ya, itu dia nggak lama dia naiknya, nggak lama. Jadi itu bisa dibilang kayak dia itu powernya dihabiskan semua di sana. Jadi kan nggak bisa dia itu untuk naik terus, nggak bisa. Dia harus turun dulu nanti, minimal dia turunnya setengah lah, setengah dari cerita ya. Jadi ini ceritanya dia turunnya sampai ke sini gitu, itu pasti, nggak pasti juga, 80% lah. Dia turun sampai ke situ, nanti dia baru naik lagi kayak gitu, baru naik lagi ke mau nembus ke atasnya ataupun kemana kayak gitu ya. Kita open posisi di sekali lagi, pengaruh ke sini ya. Ini penting. Ini di market USD ARS. Ini marketnya sedang mengalami penurunan. Terlihat dia sedang mengalami penurunan, right? Di sini kalau kita lihat dia, ini time frame 15 menit ya Pak ya. Ini time frame 15 menit. Di sini ada candlestick yang dia ini dia, bentar kita pasangkan ke sini, kita tes ke sini. Kita lihat di sini. Ini candlenya. Oke, ini candlenya. Kita masuk ke time frame 1 menit. Dia memang tren naik, pasti naik. Oke, dia tren naik. Di sini yang mana kita follow? Ini udah di ujung tombak nih. Ini kita pasti follow buy tadinya kan. Tapi fungsi memake sure kan dari time frame 15 menit itu fungsinya adalah untuk kita bisa pasang rambu-rambu merah. Bisa pasang rambu-rambu kuning untuk hati-hati, waspada open posisi. Kenapa harus waspada? Di sini nanti ini fix ke depannya itu akan terjadi penurunan yang kuat. Kenapa kayak gitu? Pertama, koreksinya udah selesai sama seperti hal ini dan ini. Yang kedua, dia sudah berada di titik SBR. Udah ada di titik SBR. Ini dia titik SBR-nya. Ini dia si supportnya, ini dia si resistennya. Saling bersentuhan, dia fix akan, nggak fix tapi 90% lah ya. Saya nggak berani ngomong fix, tapi ini 90%. Tapi
Menurut pribadi saya dan analisa saya akan open posisi sell di sini dan ke depannya juga. Tapi kan Bang, trennya kan memang sedang keadaan naik parah nih memang. Tapi market besar itu tidak bisa membuat kita pusing. Market kecil bisa jadi buat kita pusing, market besar nggak bisa. Ya gitu cara bacanya. Oke, kita udah profit dengan teknik ini. Itu teknik. Jadi kayak gini. Kenapa saya tidak membahas ini di Olimpiade? Saya ulangi lagi ya. Karena gini ya, kalau ini nggak dibilang trading pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau ini nggak dibilang trading, itu kan bukan trading, nggak apa-apa. Saya berarti nggak jago, saya nggak expertise di bidang trading. Saya expertise di bidang binary. Saya bisa membedakan dan saya bisa merasakan kalau materi ataupun cara teknik di Olimtrade dan Quotek itu berbeda cara mainnya. Makanya saya tidak pernah membahas ini di Olimtrade. Gak pernah, karena ini beda urusannya ini. Cara tradingnya beda, penjelasannya beda, open posisinya itu beda. Kalau lebih mudah mana? Jujur ini. Lebih deg-degan mana? Di sana. Kalau ini lebih happy kita tradingnya di sini, lebih santai. Memang, karena di sini memang lebih explicit dari materinya. Kalau ini bukan dibilang trading, nggak apa-apa. Saya itu expertise di binary aja. Tapi saya bisa membedakan market ini materi yang benar, ini materi yang salah, ini yang bisa membuat kita profit, ini yang bisa membuat kita loss. Memang risknya itu 85%. Kalau kita profit 85%, 92% untuk kita. Kalau kalah 100, memang. Tapi dengan cara kompensasi, dengan presentasi kita 8/2, 10 kali open posisi, 8 kali profit, 7 kali profit deh. 7 kali profit, 3 kali loss, itu udah menutupi dari yang 80% tadi. Thank you very much. Thank you. Nama saya Ali.